Moratelindo dukung performa TIK Polda Kalbar. Moratelindo kembali sponsori beasiswa IPB. Moratelindo nyatakan ekspansi dalam turnamen golf. Trailer Miss Marvel perkenalkan superhero Muslim MCU. 5 superhero Marvel terbaru debut 2022. Halo pemirsa Oksigen, apa kabarnya kali ini? Masih tetap semangat bukan? Tetap stick to the positive vibes ya pemirsa Oksigen. Dan kali ini kami pun akan menghadirkan berita-berita seputar dunia maupun teknologi. And back with me Giva, let's start to our first topic. Kebutuhan akan tenaga ahli teknologi informasi komputer atau TIK di suatu instansi, perusahaan pastinya akan selalu menjadi bagian penting ya pemirsa Oksigen. Dan tentunya internet yang baik akan menjadi ujung tombak dari teknologi yang dikembangkan oleh setiap ahli. Begitulah yang dirasakan oleh bidang TIK Polda Kalbar yang banyak melakukan perkembangan teknologi untuk melayani masyarakat dengan dukungan Moratelindo sebagai provider internetnya. Berikut berita selengkapnya. Bidang TIK Polda merupakan unsur pelaksana staf khusus Polda yang ada di bawah KA Polda yang bertugas sebagai pembina dan penyelenggara sistem informatika meliputi sentralisasi, pengumpulan, dan pengolahan data, analisa dan evaluasi serta penyajian informasi termasuk pelayanan multimedia sebagai pusat informasi kriminal, serta pengembang fungsi teknologi telekomunikasi, juga informasi, sehingga terbangunnya Almatsus Polri berbasis teknologi. Moratelindo sebagai salah satu penyedia sarana internet terbesar di Indonesia telah dipercayakan oleh bidang TIK Polda Kalbar untuk menunjang kebutuhan internet yang besar demi melancarkan kegiatan operasional di dalamnya. Irwan Pribadi selaku PS Kaurian Duknis, Subbid Tekinfo, bidang TIK Polda Kalbar, juga menyampaikan kepuasannya pada internet yang ditawarkan oleh Moratelindo dalam menunjang seluruh kegiatan maupun pekerjaan bidang TIK Polda Kalbar. Kita sih untuk internet kita percayakan kepada Moratelindo, Mbak. Moratelindo. Kemudian kalau untuk layanan broadbandnya kita menggunakan Oksigen. Jadi kita ada pasang di beberapa titik, termasuk di situ pelayanan seperti SKCK untuk pelayanan masyarakat membuat SKCK. Yeah. Kemudian ada di Reskrim Reskrim Sus, kemudian ada di pimpinan, di Spripim. Untuk dedicate-nya juga kita ada siapkan di server kita, Mbak. Jadi 1:1 kita dapat IP6 ya, itu sangat puas sekali, kita bisa pasang website di situ, kita pasang server di situ. Alhamdulillah untuk kelancaran bagus, Mbak. Moratelematika Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2000 di Jakarta Pusat. Perusahaan ini telah meraih sertifikat berstandar Internasional Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI. Perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat manajemen mutu ISO 9001-2008. Dengan adanya 2 sertifikat standar ini, Moratelindo memiliki sistem gabungan, yaitu sistem mutu dan sistem keamanan informasi yang terjamin. Mengulang suksesnya penggalangan dana charity golf turnamen di tahun 2019 dan 2021. Kini, charity golf turnamen pada Piala Rektor IPB 2022 diadakan kembali. Nah, saat ini reporter kita Fatma akan menemani pemirsa Oksigen untuk keliling turnamen golf nih. Silakan Fatma. Halo pemirsa Oksigen, apa kabarnya nih? Di pagi hari yang cerah ini, aku Fatma udah ada di Rainbow Hills Golf Club untuk ikutan acara turnamen Piala Rektor IPB 2022. Tepatnya di hari ini, hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Pastinya dalam acara ini Oksigen ikut serta ya untuk menggalang dana bagi mereka yang membutuhkan biaya pendidikan. Udah penasaran kan sama keseruannya? Yuk ikutin aku terus!
Mengulang suksesnya penggalangan dana charity golf turnamen di tahun 2019 dan 2021, kini charity golf turnamen Piala Rektor IPB 2022 diadakan kembali pada Minggu 27 Maret 2022, berlokasi di Rainbow Hills Golf Club Sentul, Bogor, oleh Perkumpulan Golf Alumni IPB University. Ini merupakan tahun kedua Moratelindo menjadi sponsor dalam penggalangan dana charity golf turnamen. Tahun ini, Moratelindo ikut serta memberi sponsorship dengan total sumbangan sebesar Rp350 juta. Ini kita ikut yang kedua turnamen, tujuannya menjaga relasi kita dengan customer tentunya, juga menjaga relasi. Kebetulan kita main ini turnamen ini kita bersama grup Moratel, ya kita semua ada di sini, jadi menjaga silaturahmi supaya kita kerja lebih bagus tentunya. Dengan bergabung ini kita saling bisa silaturahim dan sehat lah, apalagi si suasana pandemi inilah. Nah, kali ini lebih banyak lagi, selain grup tuh kita ada partner-partner kita dari beberapa vendor juga dari beberapa bank. Jadi kita ngumpul semua di sini yang ngomongin bisnis lah pastinya. John Sihar selaku VP Retail Bisnis Moratelindo juga sempat menyatakan di sela-sela permainannya mengenai target Oksigen ID yang akan berada di kuadran utama sebagai penyedia fixed broadband. Khususnya mengenai Oksigen fixed broadband, kita memposisikan diri melihat menjadi pemain utama. Jadi pemain utama di fixed broadband itu kan kita sudah tahu ada beberapa player besar yang sudah ada di market. Nah, kita juga akan melakukan artinya memposisikan diri untuk menjadi di kuadran utamanya si fixed broadband. Karena itu kami akan banyak sekali melakukan pembangunan, marketingnya juga lebih ekspansif, lebih agresif gitu ya. Jadi kita harap kita bisa masuk ke kuadran utama. Paling tidak kita akan mempunyai subs tahun ini bisa lebih besar lagi, double dari tahun lalu. Turnamen ini diikuti oleh 222 orang dengan smooth play untuk 27 hole. Suksesnya acara ini dapat dilihat dari keberhasilan dalam menghasilkan dana sebesar Rp865 juta yang nantinya akan digunakan untuk membantu meringankan mahasiswa dari dampak pandemi COVID-19. Acara ini pun dihadiri oleh Ketua Umum PGA, Emanuel, Ketua Umum DPP Ikatan Alumni, Walnek S. Jazz, Rektor IPB University, Arif Satria, dan sejumlah alumni IPB University yang saat ini menduduki jabatan strategis di berbagai instansi. Selaku ketua dari komite, Anis berharap PGA atau Persatuan Golf Alumni IPB University dari tahun ke tahunnya dapat menjadi salah satu sarana yang menciptakan terjalinnya persahabatan juga ikatan antara para alumni. Nah, itu dia beberapa kegiatan dalam acara turnamen Piala Rektor IPB 2022. Gimana nih pemirsa Oksigen? Seru banget kan? Kalau gitu aku Fatma pamit undur diri dan sampai jumpa di event berikutnya. Bye! Bila sebelumnya Moratelindo menjadi partisipan dari Piala Rektor IPB, kali ini Moratelindo juga ikut berpartisipasi dalam menggalang dana di turnamen golf di Natalis ke-72 Universitas Indonesia. Dana ini nantinya akan digunakan untuk dana abadi Universitas Indonesia. Ini dia berita selengkapnya. Untuk merayakan hari jadi yang ke-72, Universitas Indonesia kembali mengadakan charity golf turnamen yang kedua kalinya. Turnamen ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni atau DPKHA UI bekerja sama dengan Persatuan Golf Alumni UI atau Pergola UI. Acara ini berlokasi di Pondok Indah Golf Course pada Sabtu 28 Mei 2022. Din Ansari selaku Ketua Panitia Dis Natalis Universitas Indonesia mengatakan bahwa turnamen ini dapat diselenggarakan berkat dukungan mitra dan sponsor yang selama ini menjadi pemangku kepentingan UI. Salah satunya yaitu Moratelindo yang ikut mensponsori sebesar Rp250 juta. Ya, ini turnamen yang kedua kalinya kami adakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Universitas Indonesia. Tahun ini kita merayakan Hari Lahir yang ke-72.
Dan dalam rangka memperingati hari lahir ini, kita juga mau sekaligus menggalang dana abadi untuk Universitas Indonesia dan untuk beasiswa bagi mahasiswa yang terdampak pandemi. John Siar sebagai alumni Universitas Indonesia dan selaku Vice President Retail Business Moratelindo juga ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana Universitas Indonesia. Di sela-sela permainannya, John menginformasikan target pengembangan HomePass Oksigen ID di beberapa titik di daerah Indonesia. Tahun ini kan kita akan membangun tambahan kurang lebih 180.000 HomePass baru. Jadi sekarang kita sudah punya 500.000 HomePass secara nasional. Jadi nanti di akhir tahun harapannya kita punya kurang lebih sekitar ya hampir 700.000 lah kurang lebih. Nah, dengan kita hadir di sini, brand Oksigen.id-nya bisa lebih dikenal, bisa lebih masuk gitu ya ke masyarakat secara luas ya. Charity Golf Universitas Indonesia ini pun berhasil mengumpulkan dana sebesar 600 juta rupiah. Dana ini nantinya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di Universitas Indonesia, termasuk beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang memiliki keterbatasan biaya pendidikan, serta untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, Sivitas Akademika, dan Mitra Universitas Indonesia. Ini adalah suatu acara yang sebenarnya merupakan ajang tukar pikiran sambil berolahraga, sambil silaturahmi untuk kira-kira sinerginya gimana antara dunia kampus ya, dunia pendidikan dengan masyarakat khususnya alumni. Berita segar datang dari MCU. Superhero muslim pertama Marvel Cinematic Universe bakal hadir di layar kaca dalam waktu dekat. Hal itu terlihat setelah Marvel Studios dan Disney Plus merilis trailer dari Miss Marvel. Dalam trailer tersebut, memperkenalkan Iman Vellani sebagai Kamala Khan alias Miss Marvel, remaja Pakistan Amerika yang tinggal di New Jersey dan juga penggemar Captain Marvel. Penasaran pemirsa Oksigen? Berikut kita simak selengkapnya. Superhero muslim pertama Marvel Cinematic Universe bakal hadir di layar kaca dalam waktu dekat. Hal itu terlihat setelah Marvel Studios dan Disney Plus merilis trailer serial Miss Marvel. Trailer Miss Marvel dimulai dengan lagu Blinding Lights, The Weeknd sebagai latar Kamala yang berada di ruang konselor bimbingan sekolah menengah. Di sekolah, remaja tersebut dianggap sebagai nerd atau kutu buku. Namun pada suatu titik ia mendapatkan kekuatan kosmik yang aneh seperti bisa meluncurkan ledakan energi hingga membuat batu loncatan bercahaya untuk berjalan di udara. Trailer tersebut juga menampilkan kehidupan sehari-hari Kamala seperti kegiatan ibadah sholat serta acara yang kental dengan budaya keluarganya. Marvel awalnya mengumumkan Miss Marvel akan tayang perdana pada akhir 2021. Namun, hal itu berubah akibat pandemi COVID-19 yang membuat banyak jadwal film dan serial Marvel lainnya berubah. Sehingga Miss Marvel kemudian digeser ke pertengahan 2022 dan jadi lebih dekat dengan The Marvels atau sequel dari Captain Marvel yang juga menampilkan Vellani bersama Brie Larson. Pada 2022 kali ini, kita akan kembali kedatangan film dan serial Marvel terbaru lagi nih pemirsa Oksigen, yang siap menghibur sepanjang tahunnya. Sejumlah proyek tersebut pun merupakan sequel dari film-film sebelumnya ya, dan kembali menghadirkan para superhero Marvel yang sudah muncul pada film terdahulu. Penasaran pemirsa Oksigen? Siapa saja sih superhero Marvel terbaru yang siap debut pada 2022? Berikut akan dirangkum dalam More Chart 5 superhero Marvel terbaru yang debut di tahun 2022. Kali ini akan dibawakan oleh Anindi. Silakan Anindi. Hai pemirsa Oksigen, ada banyak superhero Marvel baru yang siap debut lewat film atau serial rilisan 2022 ini. Siapakah yang kehadirannya paling kamu tunggu?
Sejumlah superhero Marvel terbaru ini ditayangkan dalam wujud live action loh pemirsa Oksigen. Mereka juga tidak hanya muncul sebagai cameo saja pada sejumlah proyek tersebut, melainkan akan punya peranan penting terhadap semesta perfilmannya. Bahkan ada yang langsung debut lewat proyek solonya nih pemirsa Oksigen. Maka dari itu, yuk kita cek 5 superhero Marvel terbaru yang debut pada 2022 ini dalam Morchat berikut ini. Morbius. Morbius sebenarnya lebih layak disebut sebagai anti-hero ketimbang superhero. Namun, Morbius akan tetap menjadi karakter baru Marvel yang debut pada 2022 lewat film solonya yang melibatkan Jared Leto sebagai pemerannya. Film ini nantinya akan berfokus pada Michael Morbius, seorang dokter yang mencari cara untuk bisa menyembuhkan penyakit darah langka miliknya. Lewat sebuah eksperimen, penyakit darah langka Morbius tersebut akhirnya sembuh. Sayangnya, eksperimen tersebut juga mengubah Morbius menjadi sesosok vampir yang haus darah dengan kekuatan super, yang telah tayang mulai dari 1 April 2022 lalu. America Chavez, film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang akan tayang pada 6 Mei 2022, nanti rumornya akan menampilkan banyak superhero Marvel baru ataupun lama ke MCU, mulai dari tokoh X-Men hingga Fantastic Four. Namun, superhero baru yang sudah pasti bakal hadir dalam film tersebut nantinya yaitu America Chavez alias Miss America yang diperankan oleh Selena Gomez. Mighty Thor. Kita memang sudah berkenalan dengan sosok Thor sejak film solo sang superhero yang tayang pada 2011 lalu. Namun, pada 2022 ini kita akan kedatangan versi terbaru dari sang dewa petir, yaitu Mighty Thor. Hal yang membedakan Thor dengan versi terbarunya tersebut adalah Mighty Thor merupakan identitas superhero dari Jane Foster yang lebih dikenal sebagai love interest dari sang dewa petir, dan beraksi menggunakan senjata ikonis sang dewa petir. Namun, sosok Jane Foster bakal tetap diperankan oleh Natalie Portman seperti film pertama dan kedua Thor. Kita baru akan bisa melihat aksinya lewat film Thor, Love and Thunder yang rencananya tayang mulai 8 Juli 2022 ini. Moon Knight. Moon Knight menjadi salah satu superhero Marvel yang debutnya cukup dinantikan oleh banyak orang. Soalnya, karakter bernama asli Mark Spector ini terbilang memiliki kisah yang cukup unik. Spector adalah seorang pria kaya raya dengan gangguan kepribadian yang pada suatu hari mendapatkan kekuatan dari Dewa Mesir. Banyak yang menganggap kalau Moon Knight merupakan Batman-nya Marvel. Hal ini karena Moon Knight terbilang cukup brutal sewaktu beraksi membasmi kejahatan. Sayangnya belum diketahui secara pasti kapan serial yang melibatkan Oscar Isaac sebagai Moon Knight ini akan rilis pada layanan Disney+. Ironheart. Sosok Riri Williams alias Ironheart memang akan memiliki serial solonya yang tayang pada layanan Disney+. Namun, ternyata karakter yang melibatkan Dominic Thorne sebagai pemerannya ini justru akan debut terlebih dahulu lewat film Black Panther Wakanda Forever pada 11 November mendatang. Hal ini berdasarkan pernyataan resmi dari Kevin Feige beberapa waktu yang lalu. Riri Williams adalah karakter remaja wanita yang debut lewat komik Invisible Iron Man seri 7 pada 2016. Pada usianya yang masih 15 tahun, Riri sudah mengenyam pendidikan sebagai mahasiswa teknik di Massachusetts Institute of Technology. Berkat kejeniusannya, Riri bahkan mampu membuat armor Iron Man-nya sendiri. Oke, dan itu tadi sejumlah superhero Marvel terbaru yang bakal debut pada tahun 2022 ini. Dari sejumlah superhero tersebut, manakah yang kehadirannya paling kamu nantikan? Kalau saya sih sudah tidak sabar ya untuk nonton semua filmnya. Pasti Anda di rumah juga sudah tidak sabar untuk menyaksikan aksi dari setiap hero-nya. Sekarang kita kembali ke Giva. Alright pemirsa Oksigen, itu tadi adalah informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda seputar update kali ini. Menarik dan menginspirasi bukan? Jangan lupa untuk tetap saksikan more update selanjutnya ya. Keep your positive mind and stay productive.
Saya Valita Givari, sampai jumpa lagi dalam episode More Update selanjutnya. Bye!